Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel Tempat Mengenal Keris dan Pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman ya. Ada banyak menanyakan yang khawatir ketika membawa keris atau tosan aji lainnya di jalan itu kena rahasia. Itu ketika kita membawa keris dan kena rahasia, apakah kita bisa kena ibaratnya pidana dengan tuduhan membawa senjata tajam? Nah, ini nanti akan saya bahas. Nah, sebagai informasi, memang ada beberapa kasus. Jadi, membawa ibaratnya keris itu ditangkap. Nah, itu ceritanya seperti apa? Nanti akan saya jelaskan gitu loh. Nah, untuk itu kita harus tahu undang-undang tentang senjata tajam di Indonesia, di negara kita. Baru nanti kita tahu. Jadi antisipasinya ketika kita membawa keris atau tosan aji lainnya itu harus seperti apa gitu loh. Nah, kita langsung saja. Jadi untuk senjata tajam atau undang-undang tentang senjata tajam di negara kita itu diatur dalam pasal 2 ayat 1 ya. Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948 yang berbunyi ayat 1 dari barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Untuk yang ayat 2, jadi dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Jadi di sini ada pengecualian ya, kayak alat pertanian, alat rumah tangga untuk pekerjaan seperti pertukangan dan pusaka itu termasuk pengecualian. Tapi dalam kenyataannya ada beberapa kasus ya, jadi orang yang membawa keris itu kena rahasia terus dia dipidana dan dinyatakan bersalah dan dihukum dengan tuduhan membawa senjata tajam. Nah, ini ceritanya seperti apa? Ini akan saya bahas dua kasus yang cukup populer ya, yang cukup populer. Jadi mari kita simak sama-sama. Nah, putusan Pengadilan Negeri Sumeneb ya ini, terdakwa ditangkap pada saat polisi melakukan operasi cipta kondisi karena membawa sebilah keris atau guluk terbuat dari besi dengan menggunakan tutup atau sarung terbuat dari kayu warna coklat kombinasi hitam yang diselipkan di dalam pinggang. Terdakwa membawa keris tersebut tanpa dilengkapi izin membawa senjata tajam. Jadi terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai suatu senjata penusuk. Jadi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Jadi terdakwa dipidana penjara selama 3 bulan dan 15 hari. Untuk putusan Pengadilan Negeri Pamekasan ya ini berikutnya. Jadi serupa dengan kasus sebelumnya, ini terdakwa ditangkap ketika polisi sedang melakukan patroli. Polisi melihat terdakwa membawa, menyimpan, memiliki senjata tajam yang diselipkan di pinggang. Pada saat itu menggunakan sarung berupa senjata tajam jenis golok keris yang pegangannya dan pembungkusnya terbuat dari kayu warna kuning tanpa izin dari pihak yang berwenang. Jadi ini terdakwa
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam dan dihukum pidana penjara selama 2 bulan 10 hari. Jadi seperti itu ya. Nah, itu tadi adalah 2 kasus yang pernah terjadi ya, yang kebetulan ini di Madura. Jadi, dan Madura salah satu ibaratnya penghasil keris yang cukup banyak dan bagus ya. Jadi ini ibarat sangat viral lah istilahnya. Nah, kalau kita lihat tadi, itu karena cuma disalah membawanya aja, yaitu ditaruh di pinggang, disengklatkan, atau siap hunus. Jadi itu memang kita bisa kena pasal yang membawa senjata tajam tadi. Nah, tips untuk membawa keris secara aman itu seperti apa? Gitu loh. Nah, yang jelas yang pertama adalah kita bungkus secara rapi ya, intinya tidak siap hunus. Atau kalau teman-teman punya singep seperti ini, itu pakai ini aja, ini sudah cukup. Dan biasanya bapak-bapak polisi nanti sudah mengerti ya bahwa ini adalah senjata pusaka. Gini aja sudah aman. Dan kita bilang ini keris, dicek dan memang keris, itu aman, enggak apa-apa gitu loh. Jadi dibungkus secara rapi. Terus ada pertanyaan, nah kalau misalnya kita mau pameran bawahnya banyak, kalau dibungkus satu persatu kan ya susah nanti mengeluarkannya gitu loh. Kalau untuk pameran, asal teman-teman ada surat dari istilah undangan lah, mau pameran di mana atau bursa, itu sebenarnya nggak apa-apa. Karena saya sudah beberapa kali juga ya, jadi ikut pameran ya. Dulu pernah di STKW, di Balai Pemuda beberapa kali dan beberapa kota gitu. Nah, itu pernah suatu ketika, jadi bukan rahasia sebenarnya, cuman memang ya pemirsa biasa lah, ditanya ini bawa apa gitu loh, ya teman-teman bilang ini keris mau dipakai pameran di kota ini gitu. Dan ternyata Pak polisinya pun sudah paham dan beliau nggak minta surat keterangan apa pameran, enggak, jadi langsung suruh jalan aja gitu loh. Tapi tetap kalau bisa teman-teman bawa kayak surat undangannya pameran, bawa keterangan memang benar-benar mau ngikutin pameran, itu akan lebih aman gitu loh. Nah, yang terakhir kalau untuk pribadi atau yang lebih aman lagi, teman-teman usahakan mengikuti misalnya jadi anggota paguyuban pelestari Tosan Aji atau pecinta Tosan Aji. Karena nanti teman-teman di situ punya biasanya dapat kartu anggota ya. Kartu anggota. Di Indonesia banyak kok. Hampir tiap daerah ada komunitas atau paguyuban pelestari Tosan Aji gitu loh. Nah, kalau saya kebetulan ikut yang di sini ya, yang Condro Aji ini. Nah, ini kartu anggota saya. Ini agak blur ya. Dan saya anggota ke-306. Jadi senior saya banyak, jadi saya tenang gitu loh. Jadi bisa belajar dari senior saya yang banyak gitu. Nah, tentu lagi ini yang kartu anggota pendiri Paguyuban Condro Aji. Jadi nomornya 001. Beliau adalah Empu Haryo Herlambang gitu loh. Karena kalau teman-teman ikut paguyuban, ketika teman sudah bawanya bener, artinya dibungkus rapi, bawa singep gini, tapi ternyata kok masih kena kasus dipermasalahkan dengan tuduhan bawa senjata tajam, teman-teman tinggal telepon atau hubungin pengurus paguyuban, nanti akan diuruskan dan insya Allah pasti nggak ada masalah asal teman-teman sudah mengikuti prosedur ya. Tapi kalau teman-teman bawanya biasa, nggak pakai bungkus apa-apa, langsung taruh di pinggang kayak kasus yang pernah terjadi, ya tetap tempat paguyuban nggak bisa menolong, teman-teman tetap pasti kena pasal tuduhan membawa senjata tajam. Nah, jadi mungkin itu aja dulu teman-teman ya, jadi beberapa tips yang aman membawa Tosan Aji atau keris ke jalan raya atau ke tempat umum. Sekian, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.